Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika sudah yakin bahwa matahari itu terbenam atau sudah masuk waktu maghrib, maka disunnahkan bita'jilil futur inda tayakkunil ghurub, cepat-cepat berbuka, cepat-cepat buka puasa, jangan ditunda-tunda lagi. Terutama kalau sesuatu yang mau kita konsumsi atau kita makan atau kita minum itu sudah ada, tersedia. Maka ketika yakin matahari terbenam, yakin masuk waktu maghrib, disunnahkan cepat-cepat berbuka. Dan adapun untuk sahur, makan sahur, maka disunnahkan untuk takhiris suhur, mengakhirkan makan sahur malam takhsya al-wuqu' fi syak. Tapi dengan catatan jangan terlalu akhir sehingga nanti makan sahurnya kita ragu-ragu ini sudah masuk subuh atau enggak. Ya kalau sekarang ini kan adzannya itu jam 4 lebih kan ya. Ya mungkin sahurnya jam 3, jam setengah 4 itu sudah akhir itu sudah. Dan itu hukumnya sunnah. Sahur itu hukumnya sunnah, mengakhirkan sahur itu sunnah yang kedua, yang berikutnya. Jadi kalau ada orang sahur jam 12, jam 1, ya oleh sunnah sahur itu. Tapi kalau sahurnya jam 3, setengah 4 dapat 2 dia. Sunnah sahur dia dapat, mengakhirkan sahur sesuai yang dianjurkan oleh Nabi SAW dia dapatkan juga pahalanya. Karena itu dalam riwayat Ahmad dari Abi Dzar radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, la tazalu ummati bi khairin, umatku kata Nabi masih tetap dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka cepat-cepat tidak menunda buka ketika sudah yakin maghrib, wa akharus suhur, dan ketika mereka mengakhirkan makan sahur. Kalau menjalankan dua ini, menyegerakan berbuka ketika sudah yakin, mengakhirkan sahur tapi tidak terlalu mepet, ini dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini juga bentuk rahmat juga. Bentuk rahmat juga. Jadi begitu matahari terbenam langsung diperbolehkan makan lagi, minum lagi. Ya. Juga sahur disunnahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diakhirkan itu juga bentuk rahmat. Rahmat dari Allah, rahmat daripada agama Islam, rahmat daripada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat. Karena semakin akhir kita sahur, luwene itu tambah akhir kan begitu ya. Kalau mau bukti ojo sahur engko bengi. Kalau mau bukti engko bengi aja sahur wis, turu. Nah, kita lihat nanti jam 12, jam 1, jam 2 kuat apa enggak. Nah, kan beda orang sahur sama enggak sahur. Apalagi kalau sahurnya itu diakhirkan. Nah, ini sebagai rahmat. Rahmat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya
Wa bi taftiris shaimin, sunnah bagi kita untuk memberi buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Duduknya diakno kayak mokel bukan ya? Buat nanti maghrib disediakan, diundang, ya disediakan kurma-kurma, air putih misalnya, minuman, kemudian diajak untuk sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah baru hidangannya dikeluarkan, makan nasi, ya soto, rawon, gulai misalnya. Ini sunnah, undang-undang itu sunnah, undang-undang orang untuk buka. Mau kerabatnya saja boleh, mau tetangga boleh, atau teman-teman boleh. Alhasil dari 30 atau 29 hari Ramadan ini jangan sampai kita tidak undang-undang orang walaupun sedikit. Walau ala tamaratin, walaupun dengan hanya memberikan kurma-kurma buat buka. Ramadan misalnya dia langsung beli kurma yang banyak dikasihkan ke masjid buat orang-orang yang buka. Nah, ini pahalanya besar. Atau kalau sudah hari-hari pertengahan gini, tanya sama masjid, "Si ono tak kurma?" "Nek ora ono aku sing tuku." Nah, ini nanti dapat pahala besar itu. Nah, cuman sayangnya tidak ada yang seperti itu, sedikit. Sing mangan kurma masjid akeh. Sing ngekei masjid jarang. Padahal di situ ada pahala besar. Malah sebagian orang itu sebelum Ramadan itu sudah beli kurma, keliling nang musola masjid dikasih sak dus. Itu pahalanya berapa itu kalau dimakan oleh orang-orang yang berpuasa ketika maghrib itu. Au syarbah minal ma, atau diberikan minuman-minuman, air-air untuk orang yang berbuka puasa, dibagikan air. Ya, mungkin kalau di tempat kita air itu biasa, tapi di negerinya Nabi SAW itu sulit air itu. Jadi kalau perjalanan itu sangu air, ada di kendaraan-kendaraannya mereka itu, karena tidak gampang untuk dapat air. Kalau kita kan tinggal berhenti di toko, ya toko-toko kecil itu jual botol-botol ya minuman-minuman mineral, air mineral. Kalau di sana sulit. Jadi walaupun dengan memberikan air itu sudah dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibagikan air ketika berbuka puasa. Fa inna man fattara shaiman, karena barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithil ajrihi, dia akan mendapatkan pahala orang yang dia undang atau dia kasih makanan. Fulan, nanti jam 5:30 lah, jam 5:30 ke rumah ya. Buka ambek ana sama saya. Oh ya, mungkin ada tukang becak yang sering sholat jamaah atau puasa, diajak. Nah, di hari itu berarti kita mendapatkan pahalanya orang yang kita undang, pahala puasanya dia, dan juga pahala puasa kita sendiri. Berarti 2. Kalau yang diundang cuma satu orang. Diundang wong 5, berarti hari itu kita mendapatkan pahala 6 puasa sama puasa kita sendiri. Diundang wong 10 berarti dapat 11 pahala. Terus sesuai dengan kemampuan, kuwate piro duweke untuk undang-undang orang itu. Itu berarti yang diundang pahalanya diambil, dicuri, enggak. Min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Orang yang diundang tetap dia mendapatkan pahala puasanya sendiri. Jadi kayak di fotokopi begitu pahalanya, 1 buat kita, yang 1 tetap miliknya orangnya yang puasa ya. Undang usah kok diundang-undang, entek pahalaku. Ya tetap pahalanya. Nah, ini persis dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang hendak berbuka puasa,
kana lahu maghfiratan lidzunubih, maka itu menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aidku raqabatihi minan nar, dan dia akan dibebaskan dari neraka Allah. Wa kana lahu misl ajrihi min ghairi ayan taqisa min ajri syai', dia mendapatkan pahala orang-orang yang dia undang, orang-orang yang dia kasih makan untuk buka puasa. Masya Allah ya. Tinggal kita mau mempraktekkan atau tidak ya. Tidak usah terlalu mewah begitu ya. Yes, buat satu macam begitu, dikasih piringan ya, soto misalnya atau apa, itu dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya dikatakan ijtahid an la tuftir wa la tufattir shaiman illa ala ta'amin halal. Kalau mau buka puasa, cari makanan yang halal. Cari makanan yang halal. Juga kalau mau ngundang-undang orang, ya dari rezeki yang halal. Dari rezeki yang halal. Jadi orang-orang dahulu itu mereka tidak buka puasa, sebagian mereka itu kecuali dari kebun kurma milik pribadi. Kenapa? Yaitu tadi menjaga supaya tidak masuk ke mulutnya setelah puasa itu, buka itu, kecuali makanan yang yakin 100% halal. Jadi dia beli tanahnya, kebunnya itu dari uang yang halal, beli bibitnya dari uang yang halal, nyirami tanamannya dari air yang halal, maka tumbuh kurma-kurma yang halal. Walaupun kurmane cilik-cilik, walaupun kurmane rada atos, mereka lebih milih makan itu ketimbang makan kurma sing gede-gede, sing gembuk-gembuk tapi tidak jelas. Itu orang-orang soleh dulu seperti itu. Ya kalau kita usaha gitu ya, kita kerja yang baik. Kemudian uang dari hasil kerja ini kita belikan kurma, makanan-makanan untuk buka puasa. Ya, dengan harapan puasa kita menjadi puasa yang sempurna, yang bersih, yang suci nanti. Wa 'alaika bitaklil minal akli. Kalau sudah bulan Ramadan, makan itu dikurangi. Makan itu dikurangi. Mulai ujung ke ujung. Sopo sing tambah lemu Ramadan ya. Ramadan itu kurus. Ramadan itu kurang berat badannya. Pipi nentek ya. Tulangi ketok kabeh misalnya. Itu Ramadannya orang-orang soleh begitu, mengurangi makan. Ramadan tambah gede ya, Pak. Sepedae gembos balak-balik ae. Dikurangi makan ketika Ramadan. Kemudian kalau sudah datang waktu buka, waktu sahur, kalau bisa makan yang ada. Yang ada saja sudah. Ya, yang mudah untuk disajikan di rumah. Ojo terlalu diusahakan sing enak-enak tok wis ya. Tulis 1 Ramadan krengsengan, 2 Ramadan sate gulai, 3 Ramadan. Bukan seperti itu anjurannya. Yang ada. Mas buka apa? Ono apa nek? Tempe, tahu, iya wis nggih wis. Sambel, ya. Sambel penyet. Wis itu sudah. Nikmat. Mbek kerupuk ya. Sahur misalnya, sahur sakarepe wis sing ono misalnya. Oh tak gekno dadar. Ya dadar ambek kecap. Alhamdulillah. Yang ada. Ramadan itu yang mudah untuk disajikan, ya sudah itu lebih bagus ketimbang kita berlebihan ya, menyiapkan makanan ini, siapkan itu. Bukan untuk itu Ramadan itu, bukan untuk enak-enakan, bukan. Karena sesungguhnya tujuan Allah mewajibkan kita puasa supaya hawa nafsu kita ini lemah dan nurut sama kita. Nah, sebelum datang bulan Ramadan kan kita turuti terus itu nafsu.
Kepingin iki dituruti, kepingin iku dituruti ya. Ramadan datang kayak ono sing ono ae wis. Ya, subuh sampai maghrib dibuat lapar. Dibuat haus. Menjauhi istri. Lemes syahwat itu kalah. Kalah. Kita yang menang. Ketika buka wis mulai syahwat iki nuntut. Aku wis tak mangan wis iki. Kepingin iki, kepingin iku. Ndak, sing ono. Yang ada. Kepingin es campur, kepingin ndak wis. Kopi sampai banyu misalnya, wis. Misalnya. Ndak dituruti syahwatnya. Ya, engko sahur kepingin empal. Ya, rawon. Ndak. Indomie misalnya. Ndak dituruti. Sehari, 2 hari ndak dituruti, seminggu, suwe-suwe syahwatnya ini ngambul suwe-suwe. Wis tidak berharap sudah. Nah, ini inti daripada Ramadan, supaya kita mengalahkan hawa nafsu kita. Lah kalau kita nuruti mangan enak-enak tok mulai awal Ramadan sampai entek Ramadan, ya sing repot iki lek undangan ya. Pasti disuguhi macam-macam. Tapi tidak dipangan ya udah enak ambek sing di omah. Ya wis secukupnya begitu ya. Nah kalau kita makannya enak-enak dok, kemudian mengusahakan yang disenangi sama syahwat hawa nafsu kita, hawa nafsunya pengen es iki ditukokno, menene apa ganti maneh es duren tuku es duren, kepengin ganti-ganti terus. Nah ini akhirnya keluar dari bulan Ramadan syahwatnya tambah kuat. Syahwatnya tambah kuat, maka semakin bangkit syahwatnya. Idul Fitri menjadi hambanya nafsu. Wis tak iso wis. Mari ngono Idul Fitri teko hawa nafsunya kita mau kita ajak untuk ibadah. Lebih-lebih seperti bulan Ramadan, sholat jamaah rutin dan lain, tidak mungkin bisa, pasti kesulitan kita. Kenapa? Di bulan Ramadan kita perkuat hawa nafsu kita, bukan kita lemahkan. Karena itu mari kita ikuti daripada sunnah Nabi SAW dan juga anjuran para ulama supaya kita menjadi orang yang semakin istiqomah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Amin Allahumma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.